teman-teman, berjumpa kembali dengan Ananda Iro Channel. Ananda adalah saya, panggilan saya, dan Iro berarti macam-macam dalam bahasa Jepang. Jadi saya, Ananda, berbagi beragam informasi untuk Anda semua. Baik, saya ingin mengajak Anda mengobrol dengan tamu dari berbagai profesi. Tapi mereka mempunyai satu kesamaan, yaitu latar belakang mereka, latar belakang pendidikan mereka, yaitu sebagai alumni dari program studi Jepang, sastra Jepang, atau pendidikan bahasa Jepang yang belajar di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Saya sendiri adalah salah seorang alumni program studi Jepang, dulu bilangnya jurusan sastra Jepang dari Universitas Indonesia, dan pernah cukup lama bekerja di bidang yang terkait dengan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Saya sering mendapat pertanyaan, kuliah di prodi Jepang atau sastra Jepang nantinya mau kemana atau bisa jadi apa? Nah, tentunya saya tidak bisa menjawabnya karena kita tidak tahu masa depan orang-orang, bahkan masa depan kita sendiri. Namun melalui konten-konten di akun Ananda Iro, saya ingin menampilkan beberapa profil para alumni program Jepang, studi Jepang atau pendidikan Jepang, pendidikan bahasa Jepang. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran profesi yang dijalani oleh para alumni program studi tersebut. Sebelum lanjut, perkenalan dengan tamu kita kali ini, izinkan saya untuk sedikit membasuh tenggorokan saya dengan seperti air mineral dulu. Rasa sejuk sekali. Air putih atau air mineral sangat diperlukan untuk kesehatan tubuh kita dan mencegah dehidrasi tubuh ya. Apalagi di saat musim kemarau seperti sekarang ini. Kita mudah sekali haus, pertanda tubuh kita sedang membutuhkan air minum. Nah teman-teman, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Baik, kita kembali ke tema kali ini yang tadi saya sudah sebutkan. Mari kita berkenalan dengan tamu kita yang pertama nih, yaitu Mbak Latifah ya, yang kebetulan satu angkatan dengan saya. Halo Mbak Latifah, apa panggilan Mbak atau apa ya? Latifah aja. Latifah aja, oke. Halo Latifah, apa kabar? Baik, ya. makasih. Iya, senang kita bisa ketemuan lagi ya. Ya. Dan makasih loh sudah bersedia. Ya. Saya ajak ngobrol nih. Ya. Tamu pertama saya. Ini suatu kehormatan nih diwawancarai sama Ananda. Oke, saya sih pasti sudah tahu siapa Latifah ini, tapi mungkin teman-teman di luar sana ingin tahu ya namanya atau hobinya gitu ya, atau mungkin dari angkatannya tahun berapa, tahun keberapa? Boleh aja. Saya Latifah, angkatan 81. Hobinya traveling. Saya bikin roti, bikin kue gitu. Wah, enak sekali ya, ibu-ibu sekali nih. Iya. Enak ya. Suka makan enak. Tapi bisa travel kemana-mana dong ya? Iya. Kemana aja udah nih travel ini? Kebanyakan ke Indonesia Timur, ke tempat-tempat diving khususnya Raja Ampat, Banda, Komodo, Kalimantan juga sering juga. Tapi Kalimantan kan nggak ada laut. Ya, saya suka masuk hutan, soalnya saya suka ngumpulin saya suka pohon. Jadi kalau ke Kalimantan pasti ke tempat yang masih banyak pohon-pohon endemik Kalimantan. Nggak aneh, soalnya di rumah sini nih kalau teman-teman melihat keluar ini semua pohon. Dan kebetulan Latifah ini tinggalnya di Depok, jadi lahannya masih luas, jadi tanaman melulu nih, semua tanaman sekeliling rumahnya. Iya. Ada 100 pohon tuh. Ada 100 pohon. Ada 100 pohon besar ya, termasuk pohon buah-buahan. Pohon besar ya? Pohon besar. Pohon apa aja? Pohon ulin, beberapa pohon dari Kalimantan hasil jalan-jalan dulu. Ditanam di sini? Ditanam di sini dari biji. Dari biji. Terus pohon ebony dari Sulawesi, pohon buah-buahan seperti manggis, nangka, mangga. Saya suka makan buah favorit itu, setiap kali makan bijinya tanam. Akhirnya langsung ditaruh di tanah ya, nggak dibuang itu ya? Nggak dibuang. Makanya tumbuh ya banyak sekali. Dan memang Indonesia itu memang mudah sekali ya, seperti kata dulu lagunya Kus-Kus, tongkat kayu dan tanaman
tongkat kayu dan jadi tanaman. kayu dan batu. Jadi ya batu, Jadi. tongkat kayu dan batu jadi Tanaman. tanaman. Kalau nggak salah begitu. Oke, kembali ke pengalaman Ratifani yang terkait dengan Jepang ya. Pertanyaan pertama dari saya, sebetulnya ini seringkali orang tanyakan ya kepada kita, kenapa kita masuk program studi Jepang atau jurusan sastra Jepang. Ada berbagai alasan sih orang mengambil jurusan sastra Jepang, misalnya karena memang minat dan bakatnya ke sana, ya kan. Ada juga yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, makanya ingin bisa bahasa Jepang, dia jurusan Jepang. Kemudian ingin menjadi guru bahasa Jepang, misalnya atau pengajar bahasa Jepang, itu juga ya, dan lain-lain kan. Namun ada juga yang apa ya, yang di istilahnya nyemplung gitu ya, mau nyoba aja gitu, kayak apa sih bahasa Jepang gitu kan. Nah, kalau Latifah sendiri gimana? Bisa ceritain? Jadi waktu itu masih SMA, saya punya teman, saya tinggal di Bali SMA, punya teman yang kerja jadi guide dan dia suka bawa tamu-tamu Jepang. Saya suka diajak. Terus saya dengar bahasa Jepang kok eksotis ya, unik gitu. Saya pengen belajar bahasa Jepang. Makanya waktu coba ujian masuknya itu saya pilih sastra Jepang sebagai pilihan pertama. Yang kedua saya lupa. Udah lama sekali. Tapi ya itu sastra Jepang pilihan pertama dan ternyata diterima gitu. Oh. Kalau saya malah pilihan ketiga. Oh gitu. Dan kalau saya nyemplung. Karena waktu itu belum banyak orang yang masuk sastra Jepang ya, dan belum tahu itu sastra Jepang belum populer. Belum populer ke awal 80-an ya. Makanya kita jadi masuk. Oke, kira-kira apa ada ya kenangan yang tidak terlupakan saat di bangku kuliah? Tanya apa gitu? Apa ya? Waktu di bangku kuliah juga saya sambil kerja ya. Kerjanya ya bukan kerja yang jam kantoran gitu, karena kan sambil kuliah. Jadi saya ngajarnya ada ngajar bahasa Indonesia, ada ngajar bahasa Inggris, ada ngajar anak-anak SMA, bimbingan tes gitu. Pokoknya bimbel gitu ya? Ya kayak bimbingan belajar ya namanya ya. Jadi begitu selesai kuliah biasanya langsung ke tempat ngajar gitu. Jadi setiap hari selalu ada murid yang diajar. Jadi kalau yang tak terlupakan apa ya? Kalau diingat-ingat sih sekarang apa ya? Justru dengan sambil bekerja itu kita jadi menambah wawasan, terus apa ya? Jadi bukan hanya di keilmuan Jepangnya gitu ya, bukan hanya sekedar kuliah aja gitu kan. Kan tapi juga bisa masuk ke masyarakat ya, jadi bisa lebih mengenal lagi yang namanya bidang kerja itu, lapangan kerja itu seperti apa gitu, bisa ya. Jadi mungkin kita bisa biasa bukan hanya intelektual kita juga, tetapi ketangguhan kita. Waktu itu kepengen banget terusin belajar bahasa Jepang di Jepang gitu, tapi ya takdir berkata lain. Pernah ke Jepang berarti kan? Pernah. Sampai ikut summer school di Hokkaido. Oh ya? 2 bulan. Saking kepengennya gitu. Bisa pintar bahasa Jepang kitanya ya. Iya. Karena merasa belum cukup nih, belum ya. Karena kita belajar bahasa itu kita harus seharusnya kita juga tinggal beberapa saat di negeri itu. Iya, waktu kita kuliah dulu tahun 80-an mungkin bisa jadi gambaran ya buat teman-teman bahwa pada saat itu belum ada tuh yang namanya internet ya. Jadi kita nggak bisa latihan dengan yang lain, paling hanya belajar di kelas ya kan, pada saat belajar perpustakaan atau Japan Foundation. Ya, perpustakaan yang ada di Japan Foundation sebenarnya gitu bahasa Jepangnya ya. Nah, terus juga orang Jepang juga sedikit ya masih ya waktu itu ya? Ya, belum banyak. Belum banyak, paling kita Tapi perusahaan Jepang sih yang besar-besar udah lumayan. Iya, tapi kan nggak mungkin kita masuk ke perusahaan Jepang cuma mau ngajak ngomong. Iya. Ya toh, paling juga mereka ya mungkin lagi training gitu kan di MIPA, kan ada MIPA ya, ada sekolah di kelas bahasa Indonesia orang asingnya. Paling cuma itu aja kan. Jadi fasilitas resource kita tuh sangat kurang gitu ya, nggak seperti sekarang.
orang Oh, bisa. gampang benar cari Oh, informasi. betul. TV juga bisa, nggak kalah di internet, YouTube gitu semua gitu. Jadi ya itu, jadi itu adalah kendala kita dulu ya. Jadi kadang-kadang bisa baca nggak bisa ngomong juga ya. Dosen memang ada ya orang Jepang ya dulu ya, cuman tapi kan hanya pada saat kuliah aja gitu lah. Tapi setelah itu kita nggak ini ya. Bahkan kita mainan-mainan yang Jepang yang penuh Jepang itu juga ya. Ini banget ya kita dapatnya. Jadi kalau dosen bawa apa tuh, bawa hadiah gitu ya, penuh Jepang, Senang ya. seneng banget. Aku seneng banget. Soalnya waktu itu aku senengnya apa, dapat itu, dapat rangko. Rangko Jepang tuh kan keren, lucu gitu kan, aku suka. Nah itu, aku ingatnya waktu yang kesannya itu dapat dua, gitu kan. Terus bikin apa sih permainan, jadi kita diajak, oh ya diajak ke apa, ke rumahnya sensei itu yang di Jepang ya, terus kita makan Jepang. Kayaknya ini seru ya. Gitu. Hah? Apalagi dulu makanya sushi kan tuh dulu restoran Jepang belum banyak. Kayaknya kita makan hanya di kenyang-kenyangnya. Restoran apa yang ini terkenal tuh? Lupa. Kalau teman-teman ingat tolong ditulis di bawah ya. Kayak itu yang penuh sejarah. Kayak gitu yang terkenal gitu. Dan mahal. Kayaknya buat kantong kita yang seorang mahasiswa yang jatahnya ada untuk makan bakso aja kita nggak bisa setiap hari ya. Ingat ya waktu di taman apa? Iya, tiap hari makan gado-gado doang. Kalau punya duit, biasanya bawa bekal. Ya kayak gitu ya, jadi apa namanya, seneng banget gitu makan makanan Jepang, nggak kayak sekarang di mana-mana ya, batu-bara restoran Jepang itu nggak ada. Harganya juga terjangkau lah, bisa terjangkau gitu ya. Dulu restoran Jepang ya orang-orang Jepang itu yang mesti bikinnya, jadi restoran Jepang yang orang Indonesia bikin itu sangat-sangat jarang ya, hampir nggak ada ya kayak gitu. Makanya ya itu perbedaannya gitu. Jadi kita tuh belajar bahasa Jepang itu sangat berkesan ya di situ gitu ya kayaknya ya. Jadi nostalgia gitu. Iya. Oke. Terus satu lagi sebetulnya kita masuk sastra Jepang itu bukan hanya belajar bahasanya aja ya, tapi kita belajar budayanya mereka, cara berpikir mereka gitu. Itu yang nilai plus lah buat saya, karena dari situ kita belajar kenapa Jepang bisa maju, bisa begini, bisa begitu. Kita juga mungkin dulu belajar cara sopan santunnya orang Jepang juga. Nah, waktu kuliah kalau nggak salah kan kita harus harus bikin skripsi tuh, wajib tuh ya sebelum lulus ya, harus bikin skripsi dan harus lulus dan skripsi. Waktu itu masih ingat nggak lulus skripsi tentang Anak Bushido. Oh, soalnya dari Jepang ya? Iya. Kenapa itu ya tadi ya, karena saya ngeliat Bushido tuh mereka itu kan nilai-nilai yang dipegang oleh para samurai kayak panduan. Jadi kalau mereka berbuat kesalahan, apa yang diharapkan dari mereka. Salah satunya ada yang sampai harus bunuh diri atau apa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya itu ya. Saya sampai agak kagum waktu itu. Udah ya sampai bertanggung jawab sampai situ, terus semangatnya juga. Kalau sekarang mungkin ritual seppuku itu mungkin udah ada ya, tapi nggak maksudnya mengaku atau bertanggung jawab atau mengaku kesalahan gitu kan. Mungkin sekarang mengundurkan diri atau minta maaf di depan umum. Jangan sampai bunuh diri deh. Nah, waktu habis setelah lulus, apakah Latifa mencari pekerjaan yang berhubungan dengan Jepang? Waktu itu kebanyakan lowongan tuh sekretaris. Kalau baca di koran-koran dicari sekretaris, dicari asisten ini, asisten itu. Akhirnya saya melamar kerja ya yang sesuai aja yang ada di lowongan itu. Jadi berapa kali ya? Sering sih. Kerja sebagai sekretaris, terus sebagai manajer di kursus bahasa Inggris, sampai akhirnya jadi sebetulnya tuh dari zaman sastra Jepang saya udah kerja sebagai sambilan tuh penerjemah gitu untuk nambah-nambah uang saku. Cuman waktu itu pikir kalau penerjemah kan sampingan aja. Jadi cuman nggak diseriusin benar-benar sebagai profesi.
Kalau orang minta tolong terjemahin dong, terus saya kasih tahu, oh bisa, harga sekian gitu. Terus ternyata setelah belasan tahun kemudian saya beneran jadi penerjemah, jadi pegawai kantor penerjemah beberapa tahun sampai akhirnya bikin kantor sendiri penerjemah. Itu karena saya suka pekerjaan penerjemah, karena jadi penerjemah itu wawasannya jadi apa ya, kita kan belajar yang sesuatu, terus yang sesuatu yang baru, penerjemahkan ini itu yang sebelumnya kita nggak pernah tahu itu ada. Sampai sekarang profesi saya ya penerjemah, dan karena hobi traveling akhirnya saya memberanikan diri bergerak di bidang wisata bahari, karena saya suka tahu, saya suka snorkeling. Iya, tadi snorkelingnya, pengalamannya. Jadi sekarang saya kerja dengan pekerjaan yang saya suka gitu. Yang tadinya jadi hobi ya? Tadinya hobi aja, Hobi aja traveling. ya? Penerjemah tadinya hanya sampingan, masih kemudian jadi benar-benar profesi. Profesi sekarang ya. Wah. Tapi dengan berjalannya waktu ya, jadi Latifah terus belajar cari networking, terus juga akhirnya ya mendapatkan pengalaman di perjalanan gitu kan, jalan-jalan kemana kan, networkingnya jalan-jalan kan, akhirnya Latifah menemukan kerjaan yang cocok, atau profesi yang cocok ya, walaupun itu jauh dari pulau di Jepang gitu kan. Iya. Itulah profesi yang kita sangat senangin ya. Iya, Ya kan? Tapi bukan berarti saya belajar sastra Jepang tidak ada gunanya sama sekali. Karena kita belajar apapun, dalam hal ini saya sastra Jepang ya. Kita belajar budaya Jepang, belajar macam-macam, dan itu bisa diterapkan dalam hidup kita sehari-hari gitu. Jadi kita tahu kalau ada orang yang bicara tentang Jepang gitu kan, ya at least tahu lah sedikit tentang ini gitu kan, bisa agak nyambung gitu kali ya. Mungkin kalau nanti ada tamu-tamu orang Jepang, jadi bisa. Saya udah lupa bahasa Jepang. Lupa, soalnya udah lama nggak dipakai ya. Bahasa asing itu begitu ya, kalau bahasa asing itu kita harus pakai. terus Kalau pakai. enggak, ya hilang. Kalau kita belajar bahasa kayak kita naik sepeda kan nggak pernah lupa kan, naik sepeda. Oh iya. Pertama naik sepeda, suatu hari kita naik sepeda ya mungkin Nyoba awal-awalnya kagok ya, lidahnya masih kaku gitu ya. Tapi kalau nanti kalau jalan-jalan ke Jepang sih cuma nanya dari sini mau ke sini tuh bagaimana pakai bahasa Jepang, saya masih bisa. Ayo coba kita. Bahasa Jepang yang masih diingat apa? Kata bahasa Jepang yang masih diingat. Yang ya itu saya bahasa yang kalau salam-salam itu masih kalau ke pasar masih ingat ini berapa harganya. Ikut aja sekarang. Tapi kan biasanya udah ada harganya. Waktu kuliah juga udah kerja di hotel. Oh iya. Hotel. Hotelnya bagus-bagus loh. Iya. Hotel Hilton. Hilton ya, Hilton Jakarta. Tapi ada yang kepake bahasa Inggris juga. Oh iya. Ada sih sekali-sekali. Dulu masih ingat lebih banyak daripada sekarang ya. Sekarang sih lupa. Ya pada waktu IPA kuliah juga IPA menguasai juga bahasa Inggris ya. Iya. Itu juga. Jadi nggak ada salahnya kita bisa berbahasa asing lebih dari satu, itu satu hal yang apa ya? Bisa membantu lah untuk profesi. Satu hal positif gitu ya. Jadi ya awalnya sih Latifah kan belajar di jurusan sastra Jepang, tapi dengan perjalanan waktu ya kan, terus setelah lulus gitu kan, ya mencari dari sana sini yang apa namanya justru tidak menuntut kemampuan bahasa Jepang, tapi it's okay buat kita kan, yang penting saya bisa menjalaninya dengan baik dan saya senang menjalaninya gitu kan. Apapun kalau itu tanpa harus juga kita harus harus yang berbahasa Jepang dong, kalau enggak nanti bahasa Jepang saya lupa. Itu kayaknya enggak ya, jadi terus aja sih nggak lupa ya, tapi ya kan kesibukan
Iya, sini nggak bisa. Kita harus menghidupi diri sendiri juga. Bagaimana caranya? Ya, awalnya memang dari Jepang, dari sastra Jepang, dari bahasa Jepang, tapi kemudian kesininya ya dengan hobinya juga, sesuai dengan hobinya juga, akhirnya Ipa jatuh sebagai pengusaha, bukan? Boleh dibilang Tidak gitu lah. pengusaha, ya, pengusaha untuk di bidang apa ya bilangnya ya? Terjemahan sama wisata bahari. Oh, wisata bahari. Nah, kalau nggak salah Latifa punya juga ya pinisi nih. Iya. Nah, coba teman-teman lihat di sini, di sampingnya Latifa ini adalah kapal pinisi, namanya pinisi Lady Denok. Iya. Ya? Iya. Ini milik Latifa ya? Iya. Wow. Jadi udah sejak tahun 2016 di 2016. bidang wisata bahari. Oh, ini Ya, udah 7 tahun. 7 tahun. Oh. Bangunnya sih 2013 ya, tapi mulai beroperasinya 2016. Nggak mudah ya bikin seperti ini kan, pasti biayanya besar sekali gitu kan. Yang sulit justru operasionalnya, karena kita harus bisa nanganin sumber daya manusianya, harus bisa mencari memasarkannya, harus bisa kasih servis yang baik. Karena kalau untuk tamunya, karena kalau cuma di satu sisi aja kita bagus, tapi yang lainnya biasa-biasa atau tidak istimewa, susah untuk tampil menonjol. Coba cerita deh tentang pinisi Lady Denok ini dari awalnya nih, kenapa kok bisa kita membuat kapal gitu loh? Kok kadang-kadang kalau kita lihat kapal konotasinya tuh biasanya laki-laki ya? Ya kan? Banyak kan laki-laki kan? Nah, Latifa sebagai wanita gitu loh, terus kok bisa-bisanya kepikiran punya kapal? Gini. Saya dari kecil, keluarga saya memang suka ke laut, dan tiap minggu kita pasti sama orang tua diajak ke Pulau Seribu waktu itu dengan kapal layar. Beneran kapal layar, nggak ada mesinnya sama sekali, jadi kalau nggak ada angin ya nggak jalan. Pulau yang deket-deket, tapi berangkat Sabtu, pulang Minggu gitu. Terus waktu itu saya kelas 3 sampai kelas 5 SD. Jadi kita udah biasa ikut ke laut. Udah biasa diving juga? Waktu itu belum diving, cuma berlayar aja, paling berenang-berenang biasa. Terus dengar cerita dari family, sampai saya suka ke Ambon. Dia bilang, di Ambon kita buang uang koin, itu sampai ke dasarnya kita bisa lihat. Wow. Terus dia bawa oleh-oleh bros dari kulit ikan, cantik gitu. Aduh, tante saya pengen deh ke Ambon. Itu kalau udah besar saya mau ke sana. Terus 2011 atau 12 ya, saya ke Sorong. Kebetulan ada teman yang lagi merintis usaha resort, jadi saya jalan-jalan ke tempat dia. Terus orang Papua ya? Nah, tapi dia bikin resortnya di Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Dan itu lagi rame-rame itu belum 2013 itu masih sepi. Ya, ada sih, tapi belum seramai sekarang. Okay. Terus saya jalan-jalan sewa perahu. Perahu kayu itu yang dibolongin. Perahu tradisional berarti? Katinting atau apa namanya. Perahu tradisional yang panjang gitu. Kita jalan jam 8 pagi. Itu serasa jalan di atas akuarium, jadi bawahnya tuh kelihatan karang-karangnya, ikannya cantik banget. Terus saya pikir kalau saya jalan sendiri ke Raja Ampat pasti mahal, karena harus naik kapal kan biar bisa banyak. Terus saya pikir lebih baik bikin sendiri aja ya, selain bisa pakai sendiri bisa buat tamu-tamu gitu di pasarkannya. Itu sampai sekarang masih jalan lah terus. Memang sih ada beberapa kapal besar. Ada beberapa kapal besar di Raja Ampat ya, gitu ya. Tapi kok kebanyakan mempunyai kebanyakan asing. Bedanya gimana? Apa itu membuat Latifa juga sebagai orang Indonesia? Enggak, saya sih enggak apa-apa. Enggak, maksudnya sebagai orang Indonesia, kenapa kok nggak ada orang Indonesia punya apa itu yang menjadi pendorong triggernya itu? Enggak. Saya buat saya mau orang asing mau orang apa nggak masalah.
malah semakin banyak orang yang bisa ini berarti kan bagus ya. Dan semua operator wisata bahari pasti menginginkan lautnya tetap lestari, alamnya tetap lestari, jadi ikut menjaga. Cuman kalau buat saya ini benar-benar sendiri ya, tidak ada kerjasama dengan orang lain. Karena saya tipe orang yang kalau ambil keputusan tuh lebih senang kalau sendiri, kan tidak ada harus diskusi, harus begitu gitu. Sebagai decision maker, ya, lebih mudah gitu ininya, eksekusinya. Karena kalau ada partner kan kita harus diskusi dulu dong. Nanti pengeluarannya jadi banyak, nanti begitu. Nanti kan jadi ya? Iya, akhirnya yang ada ribut aja dulu ya. Oh iya, nanti kamu yang ikutan bayar gini. Malah jadi nanti sidik-sidikan kayak gitu. Sendiri lebih enak ya, jadi bisa menentukan akhirnya apapun. Kesampaian dengan kapal ini udah pernah Raja Ampat pastinya, Banda, Ambon, Labuan Bajo, Forgotten Island. Forgotten Island itu pulau-pulau sepanjang Maluku Barat Daya atau yang berbatasan dengan perairan Australia. Itu buat saya itu benar-benar suatu kayak berkat ya. Belum tentu orang lain yang bisa seperti itu, dia punya kemampuan finansial gitu, tapi belum tentu dia bisa kesempatan kayak gitu. Tapi dengan adanya kapal ini bisa ikut sampai pulau-pulau terpencil yang dulu waktu kecil mungkin cuman ya bisa ke sana. Wow. Kapasitas berapa nih? Untuk 12 tamu. 12 tamu. Ada berapa? Pulaunya sudah 12, ada 7 kamar, 7 kabin semua dilengkapi dengan kamar mandi dalam, air panas dingin, AC. Ini seperti hotel terapung deh, kita udah termasuk full makan. Jadi ini semua beroperasinya di Indonesia Timur ya? Iya. Dengar ya? Indonesia Timur lautnya lebih bagus. Sekarangnya lebih bagus karena kan mereka masuk ke segitiga coral reef itu. Jadi beda dengan Indonesia Barat. Di Indonesia Timur memang dia masih lebih bagus. Startnya dari mana startnya? Kita tiap musim berganti-ganti. Jadi sekarang bulan Juni ya. Biasanya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kita ada di Labuan Bajo. Nah itu musimnya untuk diving atau snorkeling di Taman Nasional Komodo. Habis itu kita jalan menuju ke arah Papua. Jadi biasanya ke Forgotten Island sebulan, terus menuju Papua, Sorong. Itu di bulan November biasanya udah nyampe Sorong. Itu mulai musim Raja Ampat sampai bulan Maret. Nanti April balik lagi ke arah Banda. Sebulan biasanya untuk musim wisata di Banda. Terus habis itu balik lagi ke arah Labuan Bajo. Gitu aja tiap tahun muter-muter. Jadi Labuan Bajo, Sorong, Raja Ampat, kemudian ke Banda, balik lagi ke Labuan Bajo. Sekitar itu ya. Wow, jadi setiap kali nih kalau kapal lagi berlayar, berarti Pak ikutan juga? Sekarang sih enggak. Ya, dulu awal-awalnya ya, saya bisa 1 bulan tuh ikut 3-4 trip gitu. Tapi sekarang kalau libur aja. Kalau misalnya sekarang paling 4 bulan sekali. Karena udah bisa dilepas. Udah. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya tamunya, banyak kan tamu dari mana? Dari Eropa, Amerika. Ngapain mereka? Diving. Oh, diving. Snorkeling. Pokoknya bukan mancing-mancing ya? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Karena kan kita kan wisata bahari, cuma ngeliat ikannya, mau ngeliat karangnya, kalau kita mancing. Dan itu taman nasional kan, Raja Ampat, Komodo gitu. Raja Ampat, Komodo itu termasuk salah satu tujuan utama para divers seluruh dunia. Itu. Jadi, tapi sepanjang tahun juga bisa divers. Bisa kan ganti-ganti nanti musimnya Komodo, mereka ke Komodo. Jadi mereka juga tahu ya kalau misalnya suka yang diving di Indonesia Timur, mereka bulan apa kemana gitu ya. Ada saat-saat tertentu anginnya tuh besar, gelombang besar. Nah itu makanya kita nggak bisa sepanjang tahun itu gitu.
untungnya begitu, sini angin besar, sana bisa. Oh gitu. Wow, menarik ya. Bagi teman-teman nih yang suka wisata bahari ya, pokoknya jangan lewatkan untuk datang ke laut Indonesia Timur. Pasti oke banget. Pasti pengen kembali lagi. Gitu. Iya. Oh, diving juga bagus banget ya. Bagus. Jadi apa ya? Sampai ketagihan loh. Oh ya. Nggak bosan-bosan gitu. Nggak bosan deh. Nggak pernah bosan ya. Udah sekarang melihat laut ini juga kayaknya udah membuat hati apa yang namanya tenang atau iya. senang gitu ya. Kayak apa ya? Jadi kalau udah suka gitu ya di laut, kita pengen lagi. Padahal udah pernah ke situ. Tapi setiap kali datang situ pasti ada sesuatu yang beda deh. Pengalamannya selalu berbeda. Iya, kayak mungkin waktu itu ketemu di ikan manta ocean cuma sedikit, 2, terus 3, nanti berikut lagi loh, kok jadi banyak gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman berminat jalan-jalan ke wisata bahari ya, jalan wisata bahari ke Indonesia Timur, Pinisi Lady Denok bisa menjadi satu pilihan Anda untuk berlayar bersama menikmati laut Indonesia Timur yang sangat indah dan akan membuat Anda ketagihan. Coba aja ya. Nah untuk nanti untuk cara menghubungi Latifah yang dengan Pinisi Lady Denok, misalnya Anda ingin naik Pinisi Lady Denok, nanti saya akan berikan kontaknya Ibu Latifah di deskripsi ya. Jadi silakan dicek. Oke, kembali ke sastra Jepang ya. Pertanyaan terakhir, apa pesan Latifah kepada anak-anak mahasiswa atau calon mahasiswa sastra Jepang ya, untuk yang mau masuk ke program studi Jepang atau sastra Jepang, dan juga mungkin kepada orang tuanya dari anak-anak tersebut gitu ya, mungkin khawatir atau mungkin apa sih kayak gitu. Mungkin ada pesan dari Latifah untuk adik-adik calon mahasiswa atau yang sedang belajar di jurusan sastra Jepang, belajarlah yang rajin. Terus kalau bisa, zaman sekarang kan mudah tuh, ada internet, ada YouTube, ada apa gitu. Kita juga perlu menambah wawasan melalui media sosial. Pergunakanlah media sosial dengan bijak ya. Dan pengalaman saya kuliah sambil kerja itu ternyata sangat membantu, biarpun kerjanya bukan menggunakan bahasa Jepang, tapi pada akhirnya itu akan sangat membantu. Jadi kalau memang bisa kerja dari sejak awal belajar, nyambi gitu ya, nyambi lah gitu ya, entah jadi guru privat atau apa. Terus buat orang tua juga jangan khawatir, oh anak saya pilihnya sastra Jepang, nanti mau jadi apa gitu. Nggak ada jaminan kita belajar sesuatu nantinya profesinya juga sesuai dengan yang kita pelajari, itu nggak ada jaminan. Kalau memang anaknya suka, biarkan saja gitu. Nah, pasti nanti ini kok ada apa, itu jadi nilai tambah buat si anak. Si anak juga senang dibolehkan belajar sesuai yang dia mau. Jadi bisa lebih sungguh-sungguh ya, gitu ya. Terus kalau memang tidak dipaksakan. Iya, kalau memang bisa sekalian ke Jepang, entah untuk kerja atau dapat beasiswa, gunakan kesempatan itu. Kalau bisa tinggal di Jepang, jangan terlalu juga banyak kerja, tapi nikmatin hidup di sana, belajar, bergaul dengan orang-orang di Jepang juga. Jadi kita nantinya pengalamannya lebih kaya lagi. Yang penting kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya, Betul. Menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau memang mau belajar bahasa Jepang, belajarlah bahasa Jepang sampai tingkat yang tinggi supaya itu bisa diandalkan ya, bisa diandalkan untuk masa depan kita. Tapi kalau toh nanti masa depan kita tidak sejalan dengan ilmu yang kita pelajari, oke, iya, nggak apa-apa. Kita bisa enjoy dan itu bisa memberikan kehidupan buat kita, ya kan? Dan jangan lupa menabung. Menabung. Karena kan nggak tahu ya nanti kesempatan untuk kumpulin uang lagi.
Ada bisa nggak gitu? bisa untuk usaha. Betul, bisa untuk usaha. Terus kalau memang senang dengan suatu pekerjaan, kayak saya senang jadi penerjemah, saya senang traveling. Mungkin itu bisa jadi profesi suatu hari. Iya. Oh iya, dan juga karena banyak ini nih penyalahan juga, ternyata Latifah juga sekarang punya hobi baru menanam apa? Eh, Vanili. oh ya, Panili juga. Mau menjadi pengusaha vanili. Betul. Berdasarkan dari hobi. Amin. Ya kan namanya juga cita-cita Iya. kan, usaha kan, nah sekarang dibuat kan, ya mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa memberikan inspirasi bahwa hobi, ya Itu kan? gara-gara suka bikin kue, pakai Ah. vanili. Ya. Karena vanili mahal, Harus. kenapa nggak coba Coba. nanam? Jadilah sekarang. Nah kayak gitu ya, memanfaatkan kesempatan yang ada, memanfaatkan ide-ide yang ada, jangan malas untuk mencoba. Betul. Oke, demikian teman-teman obrolan kita dengan Latifah. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan yang berguna bagi Anda semua. Terima kasih juga untuk Latifah, sahabat saya ini sedang masa kuliah, yang sudah mau berbagi kepada kita semua. Semoga pekerjaan Latifah terus berjalan dengan lancar dan semakin sukses. Ya? Oke, teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita dengan Latifah. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan cerita menarik lainnya dan tentunya dengan orang yang berbeda. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.